tentu kami rindu supaya hidup kami ini selalu menggenapi firman-Mu. Engkau dapati hidup kami adalah hidup yang senantiasa bersesuaian dengan firman. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu ini untuk kami sama-sama mau memuji, memuliakan Engkau Allah. Dan kami sama-sama Tuhan memiliki kerinduan untuk boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Buka pikiran setiap kami, terangi mata hati kami Tuhan. Ajari kami akan ketetapan-Mu, dan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar memahami firman, tetapi lebih jauh hidup kami menggenapi setiap kebenaran firman. Hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan, topang dalam kuat kuasa-Mu. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatu. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, penyingkapan, supaya kami semua dipuaskan lewat kebenaran firman. Segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan, yang mencoba membuat kami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera ketika firman ini menegur kami, ketika firman ini menasehati kami dengan keras. Kami mau hancurkan segala kuasa, bahkan ketegar tengkukan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya kami memiliki kerelaan hati untuk dituntun, dinasehati oleh firman. Sebab kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau hadir dan Engkau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Segala sesuatunya kami sudah siap Tuhan. Berbicaralah bagi kami dan bagi kebaikan kami semua. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup itu, kami semua siap untuk diberkati oleh Allah. Kita semua sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan Ibu, dan juga semua pekerja serta jemaat yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing firman hari ini Bapak Ibu. Dan mohon maaf tadi Abang harus pamit karena jam 9 beliau sudah harus hadir di Crown Hotel. Ada pelayanan yang harus dilaksanakan sehingga tidak bisa bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan next ya, dalam waktu Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin di sini ada yang sudah kenal, tapi barangkali ada juga yang belum kenal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Yolanda Abigail Makasunggal. Saya saat ini dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan gereja lokal di Taman Galaksi, gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Jemaat Shalom. Gereja yang jemaatnya juga tidak banyak, gereja yang sangat sederhana, tapi saya bersyukur bahwa banyak hal yang Tuhan bawa lewat penggembalaan ini. Saya bersama dengan suami, Bang Victor Huta Barat, dikaruniakan Tuhan 2 orang anak. Puji Tuhan, anak-anak saya semua sudah selesai kuliah, dan saat ini masing-masing mereka bekerja dalam bidangnya masing-masing. Hari ini saya didampingi papi saya, Opa Marnes. Ya, dan memang saat ini papi ada di dalam pengawasan saya. Jadi kemana-mana saya harus bersama dengan papi karena memang saat ini papi ada dalam kelemahan tubuh gitu ya. Biasanya dulu saya suka bawa oksigen, masih harus pakai selang oksigen, tapi puji Tuhan ternyata dunia medis sekarang juga sudah lebih canggih sehingga oksigen itu tidak harus dalam bentuk selang sekarang seperti dulu, pakai semprotan sekarang ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, sedemikian dulu perkenalannya. Nanti kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol. Di sini banyak wajah-wajah lama begitu ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ning, Pak Wit, luar biasa. Semangat terus dalam pelayanan. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus menerima penglihatan dan penyataan.
Kita mulai dari ayat 7, saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara mengikutinya dan berdoalah bahwa Tuhan akan membukakan perkara yang hebat. Demikian firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, tetapi yang terlebih-lebih melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah cara kerja Allah, atau God Method, atau metode Allah. Cara atau metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan baik, segala sesuatu yang dikehendaki. Metode ini, Bapak Ibu Saudara, adalah cara yang teratur, dipersiapkan dengan teratur, dirancang dengan teratur. Ini metode, ya. Kalau kita misalnya membuat sesuatu, tuh harus ada metodenya, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya lewat metode inilah maksud itu tercapai. Sesuatu yang dikehendaki itu tercapai. Nah, dalam konteks pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Allah itu memiliki rencana, rancangan, dan metode untuk supaya kehendaknya tergenapi atas umat pilihannya. Berarti atas saudara dan saya, ya, diwakili oleh Rasul Paulus pagi hari ini. Paulus, Bapak Ibu Saudara, adalah rasul yang hebat. Kita sudah paham semua ya, bahwa dia adalah rasul yang spektakuler, rasul yang dahsyat, rasul yang walaupun terkesannya terlambat mengikut Tuhan, tapi justru dalam timingnya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan untuk memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya. Dan kita tahu bahwa dari semua rasul-rasul, Paulus yang anak bawang gitu ya. Dan di dalam perjalanan pelayanan, Alkitab mencatat begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus secara radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu bahwa Rasul Paulus adalah penulis dari 13 surat dalam Perjanjian Baru. Ya, mendirikan banyak gereja-gereja mula-mula. Dan mampu bertahan di tengah pelayanan yang sangat berat, bahkan ketika dia harus dalam penjara karena Kristus. Paulus sering tertekan dalam kondisi yang sulit. Kondisi sulit di dalam bagian ini adalah ketika Paulus menulisnya sebagai duri dalam daging. Bapak Ibu Saudara, Paulus memahami betul bahwa dia ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus menyadari betul bahwa pemanggilan Tuhan atas dirinya ini bukan panggilan kaleng-kaleng. Dan karya-karya yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di dalam campur tangan Allah juga bukan karya kaleng-kaleng. Pemakaian Allah terhadap Rasul Paulus ini dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan dalam momen inilah Rasul Paulus menyadari betul bahwa kalau dia betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa tanpa kerendahan hati, maka sesungguhnya dia sangat mungkin jatuh dalam kesombongan rohani. Rasul Paulus bisa banget jatuh dalam kesombongan karena dia hebat memang. Ada yang layak untuk dipandang sebagai sesuatu yang memang dia hebat gitu ya.
Apa kabar dengan orang-orang yang tidak ada karyanya sombong pula gitu. Nah, Rasul Paulus itu sadar betul. Dia bilang di dalam ayatnya yang ke-7. Coba perhatikan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, Allah luar biasa menyatakan banyak perkara-perkara hebat terhadap Rasul Paulus. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang dipanggil oleh Allah menjadi pengikutnya, salah satu cirinya adalah apa? Selalu waspada, menjaga hati, menjaga dirinya sedemikian rupa supaya jangan jatuh di dalam kesombongan rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya memang karena orang-orang yang terpanggil itu diberikan Tuhan karunia-karunia yang luar biasa. Dan lewat karunia-karunia ini tidak semua orang memilikinya, sehingga akan dibuat perbedaan ya. Dan perbedaan inilah yang membuat orang seringkali tidak sadar, gampang banget jatuh. Gak usah karunia-karunia berkhotbah gitu ya, kayak Pak Gembala, Ibu Ning, Pak Wid, saya begitu. Karunia-karunia sederhana saja bisa bikin orang sombong. Misalnya main musik ya, tidak punya kerendahan hati, WL, aser gitu ya. Aser itu ujung tombak jemaat di depan. Jadi kalau mukanya ketekuk, waduh, tuh hilang damai sejahtera ya kan. Perlu juga karunia hati yang lemah lembut buat aser. Shalom gitu ya. Selamat datang Ibu, puji Tuhan, apa kabar hari ini gitu ya. Nah, ini karunia-karunia yang diberikan Tuhan khusus. Maka dari itu, Rasul Paulus mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kita mau sharing hari ini. Kesadaran Rasul Paulus akan cara Tuhan menjaga dia supaya dia tidak jatuh di dalam kesombongan adalah Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak hadir dalam hidup. Alih-alih dia kecewa sama Tuhan, alih-alih dia marah sama Tuhan, alih-alih dia mengundurkan diri dari pelayanan, alih-alih dia pergi meninggalkan Allah, dia memilih untuk apa? Taat. Dia memilih untuk bersyukur bahwa apapun yang dia alami dalam hidup ini itu sebenarnya untuk menjaga dia. Bapak Ibu Saudara, salah satu lagi ciri yang diberikan oleh Allah kepada kita pengikut Kristus harus punya positive thinking. Susah kita kalau netting ya, susah kita kalau punya negative thinking. Karena situasi, keadaan, dan manusia bisa saja Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk itu, memurnikan hati kita. Dan ketika kita tidak punya perilaku membiasakan diri untuk berpositive thinking, kita akan berkali-kali kecewa, marah, dan kemudian patah hati. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dalam firman Tuhan ini dikatakan begini. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh. Saya mencoba mencari apa makna dari kata menggocoh itu ya. Dalam tulisan yang saya dapatkan, menggocoh itu atau kolapizo memiliki arti memukul dengan kepalan tangan atau meninju. Ya, jadi kayak Rasul Paulus tuh kayak gitu. Dan Paulus berkata ini berulang-ulang kali sampai 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia meminta supaya Tuhan melepaskannya. Saya kira ini manusiawi ya. Setiap kita juga pasti ketika ada dalam gocohan itu, baik itu datangnya dari Tuhan izinkan datang itu untuk menguji kita atau memang karena perbuatan kita sendiri, saya kira kita semua pasti akan meminta kepada Tuhan, please God, tolong deh Tuhan, luputkan, lepaskan, pulihkan, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita tidak lagi mengalami ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, justru jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Bapak Ibu Saudara, kadang cara Tuhan menyelesaikan persoalan dalam hidup kita ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, kita harapkan bahkan. Kadangkala Tuhan malah seolah-olah sepertinya sudah, jalani aja. Karena dengan keadaan begitu kamu yakin bahwa aku tuh berkuasa. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan Bapak Ibu Saudara kita harus ngalamin pahit, supaya kita melihat ada yang manis ternyata dari Tuhan. Sedikit saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, ini tahun-tahun berat buat saya mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 sekarang sudah lumayan agak ada kelegaan. Sakit yang bertubi-tubi datang dalam anggota keluarga saya. As a pastor, sebagai pendeta, sebagai gembala, kadang saya kayak, please, kayaknya ini udah di luar kemampuan saya. Tapi hiburan Tuhan luar biasa. Belum lagi ya Bapak Ibu Saudara, curhat gembala ya Pak. Jemaat tidak maklum, tidak paham dengan situasi dan keadaan kita. Mereka menuntut tanpa pernah bisa melihat, oh iya ya ternyata pendeta kita ini lagi ada tekanan yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika 2020 suami saya kena COVID ya, long COVID bahkan. Itu juga bukan sesuatu yang mudah bagi kami karena saat itu memang lagi yang 2020 ini yang betul-betul yang COVID yang ganas ya, bukan Omikron gitu. Dan waktu itu beliau mempersiapkan untuk 3 legend konser. Yopi Latul, Didi Kempot, dan Victor Huta Barat. Sudah dalam rapat berkali-kali karena saya mendampingi beliau, rapat untuk konser ini. Sudah mau dibikin kostumnya begitu, Pak Victor mewakili Sumatera Utara, Yopi Latul mewakili Maluku, Didi Kempot mewakili Jawa. Sudah didesain kostumnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara kita dengar Didi Kempot berpulang karena COVID juga. Lalu kemudian gak lama, beberapa bulan kemudian Yopi Latul menyusul, meninggal juga karena COVID. Dan panitia mengirim kami WA, Bang, abang sehat-sehat ya Bang. Soalnya ini yang mau konser bertiga, 2 udah dipanggil pulang Tuhan gitu. Waktu Didi Kempot meninggal, Yopi Latul meninggal, suami saya masih aman gitu. Maksudnya dia tidak merasa apa-apa, ya sudah waktunya gitu ya. Tapi ketika dia kena COVID dan kemudian panitia men-DM begitu, Bang, semangat ya Bang, sehat ya Bang. Itu dia curhat lewat video call karena kan udah saya karantina ya di kamar anak saya yang cowok lah, video call, mah aku dapat aku dapat WA, katanya aku harus semangat gitu. Ya iyalah harus semangat gitu kan. Dan dia long COVID Bapak Ibu Saudara, 3 bulan baru dinyatakan negatif. Itu sudah selesai, sudah beres. Desember dia dinyatakan negatif dari COVID, Desember 2020. 2021 bulan Mei kemarin Pak, dia kena serangan jantung. Wah, bayangkan saya mendampingi dia berdua aja nih, saya ke rumah sakit bawa ke IGD begitu. Keluhannya hanya kayak asam lambung, nggak rasa kayak serangan jantung gitu kayak film-film, gitu nggak. Cuman kayak begah di bagian perut dan dia bilang, mah aku kayaknya GERD deh, gitu-gitu ya. Kami bawa ke rumah sakit, dikasih obat lambung, pulang. Besoknya ternyata masih mengalami hal yang sama, malah makin sesak. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, dicek di kardio begitu, di EKG. Ada masalah pada detak jantung, lalu diambil enzim jantungnya dan dinyatakan serangan jantung pada hari itu juga. Langsung masuk ruang HCU dan suami saya ini nggak pernah sakit Bapak Ibu Saudara. Paling dia batuk atau flu gitu ya. Dan ketika saya melihat dia di ruang HCU dengan banyak selang sana sini begitu. Dan perutnya yang harus sering-sering disuntik untuk obat pengencer darah, itu sudah membiru di mana-mana perutnya gitu karena suntikan. Dan saya melihat dia betul-betul tidak berdaya di ruang HCU.
Tapi ada hal yang membangkitkan semangat saya ketika saya diizinkan masuk, dipanggil keluarga Bapak Victor Huta Barat gitu ya. Saya masuk ke ruang HCU, ada apa Dad? Terus dia bilang, nyanyi yuk mah, kata. Aku tak dapat jalan sendiri. Jadi sambil saya usap belakang, karena dia susah napas ya. Dengan oksigen, selang, semua susah napas, saya usap-usap belakangnya. Kita nyanyi berdua, aku tak dapat jalan sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika keluar dari ruangan itu, saya masuk ke ruangan tunggu HCU, saya sendirian di situ. Saya teriak di ruangan itu, saya bilang, Tuhan it's okay, nggak apa-apa, aku nggak marah. Aku tidak kecewa sedikit pun. Cuman aku minta kekuatan dari Tuhan. Selesai dari situ Bapak Ibu Saudara, dokternya bilang harus pasang ring. Ya. Dan kemudian karena di IMC itu tidak bisa BPJS untuk pemasangan ring, maka saya mengajukan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Harapan Kita. Lalu dokternya bilang kita usahakan ya Bu, karena Bapak harus di ruang ICU. Jadi saya bilang oke, nggak apa-apa dok. Kalau kami nggak dapat di Harapan Kita, kami akan rujuk di rumah sakit mana aja yang ada ICU-nya. Saya bilang it's okay, tapi saya tetap beriman suami saya dapat di Harapan Kita. Lalu kemudian dalam waktu menunggu itu, saya tahu dia cemas, ya suami saya sepertinya ada rasa cemas. Saya pegang tangannya, saya bisik di telinganya, saya bilang, Dad, kamu harus semangat, gitu ya. Umur di tangan Tuhan, tapi Tuhan beri kita juga kemampuan berharap, aku bilang. Jadi saya terus bicara di telinganya, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Ketika dia mulai tertidur, karena ada obat tidur gitu ya, dia udah mulai tertidur, saya lari lagi ke ruangan itu, saya berlutut lagi di situ, saya bilang, Tuhan, aku cuman bisa hidup karena percaya. Saya ini nggak punya andalan apa-apa selain Tuhan Yesus gitu ya. Lalu jam 4 sore dari rumah sakit datang, bilang, Bu, puji Tuhan, gitu ya, susternya orang Batak gitu ya, Kristen gitu. Bu, puji Tuhan, ada dapat 1 slot, tinggal 1 ruang ICU di Harapan Kita. Jadi jam 6 ini Pak, Bapak akan dipindahkan ya. Udah singkat cerita, sampai di Rumah Sakit Harapan Kita jam 7, cek antigen, ono prosedur karena BPJS harus lewat IGD dan lain sebagainya. Jam 8 dilakukan tindakan pemasangan ring. Puji Tuhan, berhasil dilakukan dan kondisi pembuluh darah jantung suami saya pada saat itu tinggal 1%. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu, 1% di tangan Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa. Berikan Tuhan. Sebenarnya dia pengen sekali bersaksi, tapi hari ini memang kebetulan sudah lama Bu Neng. Ya, atur waktu nanti ya, dengar dari beliau sendiri gitu. Jadi 1% itu Bapak Ibu Saudara mungkin bagi kita, kecil sekali kemungkinannya. Tidak bagi Tuhan. Dia bisa memberikan segala sesuatunya justru di dalam 1% itu. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluar dari rumah sakit selama 10 hari kami di sana. Keluar dari rumah sakit, 2 minggu kemudian check up, saya bilang sama dia, Dedi, kayaknya kita perlu second opinion dokter jantung yang lain, boleh gitu ya. Oke, akhirnya dapatlah dokter Todung Silalahi. Pindah, oh ya terima kasih, soalnya ini mengharu biru. Pindahlah ke dokter Todung. Dia bilang, karena kebetulan, bukan kebetulan, dalam Tuhan nggak ada yang kebetulan ya. Istrinya itu Boru Huta Barat, dokter Todung Silalahi ini Boru Huta Barat istrinya. Jadi dia panggil tulang ke suami saya. Jadi dia bilang, bawalah tulang, semua arsip-arsip tulang yang dari Harapan Kita, aku lihat dulu katanya. Oke, sampai dia putar di ruangannya, dia lihat, harusnya ini 3 loh tulang, kok cuma 2 katanya. Ini sudah mampet tulang, ini sudah tinggal berapa, 88% ini sudah tertutup. Mungkin karena BPJS jadi cuma berjatah 2 kali ya. Akhirnya dia bilang, tulang, atur waktu, kita pasang lagi 2 ring. Dan ya puji Tuhan bulan Juni kemudian akhirnya dipasang lagi. Waktu di ruang tindakan ketika dikerjakan ternyata bukan cuma 2 ring, harus ditambah 3 ring. Jadi sekarang Pak, suami saya kemana-mana bawa 5 ring.
Tapi semakin banyak, semakin kayak anak muda ya Pak ya. Luar biasa gitu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Wah, kita tuh orang Kristen Bapak Ibu Saudara, mau kayak apapun pergumulan kita, orang harus lihat kita itu penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Walaupun barangkali mereka nggak lihat gimana kita sedang nangis di kaki Tuhan. Tapi satu hal, itu cara kita untuk jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi orang lain. Sukacita kita menular. Ya, semangat kita menular kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini. Tuhan memiliki metode atau cara dalam bekerja. Metodenya Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita tuh banyak merancang-rancang, pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Tapi ternyata rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Amin. Dan firman Tuhan berkata bahwa cara Tuhan untuk menjaga diri Paulus supaya tetap rendah hati adalah mengizinkan adanya persoalan dan pergumulan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita tetap berada dalam kondisi yang tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Karena kita kan selalu pengennya better, semua selalu pengen baik. Selalu kalau bisa jangan ada masalah, kalau bisa jangan ada pergumulan. Mana bisa Bapak Ibu Saudara? Sudah dikasih pergumulan aja kita kepala batu. Iya kan? Apalagi hidup kita aman-aman aja. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara nggak akan ada di ruangan ini. Engkau akan menikmati kenyamanan dunia ini. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara itu 2021, 2022 papi saya kena serangan jantung. Awalnya virus ya, paru-paru, TBC. Tapi puji Tuhan ini udah nggak ada ya, udah nggak ada virusnya. Jangan takut di ruangan ini. Virusnya sudah sembuh, tapi masih minum obat karena harus sampai 9 bulan Pak. Ya, jadi hasil terakhir pemeriksaan dahak sudah tidak ada lagi virus TBC. Tapi karena papi saya itu memang sudah akut ya paru-parunya, jadi batuk-batuk terus seperti sekarang, tapi nggak ada virus gitu. Dan dalam proses minum obat TB, papi saya kena serangan jantung. Waduh, akhirnya dengan dokter yang sama, dokter Todung, kami bawa, dan papi saat itu juga harus dipasang ring 2 dan masuk lagi di ruang ICU. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ada di kondisi saya, mami saya sakit, suami saya sakit, papi saya sakit, dan saya harus tetap bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup ini. Ya, ada alasan sebenarnya buat saya untuk marah, kecewa. Tapi saya nggak memilih itu karena saya belajar Bapak Ibu Saudara. Kadang memang Tuhan beri saya tidak nyaman supaya saya tetap setia pada panggilannya. Amin. Tuhan mau uji juga hati saya loh. Apakah kamu mau tetap melayani aku ketika situasimu tidak baik-baik saja? Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau tetap memamerkan lesung pipimu yang 2 itu? Ya kan? Kemana-mana untuk supaya orang bisa melihat engkau tetap bahagia walaupun engkau susah. Orang nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, orang nggak tahu keadaan kita. Dan kita juga nggak perlu pamer-pamer kesedihan kita juga kepada orang lain supaya mereka kasihan. Karena orang juga banyak nggak peduli sih sebenarnya Bapak Ibu. Yang sungguh-sungguh peduli atas hidup kita cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan puji Tuhan ini dalam pengawasan dokter Yolanda. Ya, papi saya ini kemana-mana saya harus bawa karena obatnya apanya gitu ya. Harus saya ingetin gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 3 hal yang saya pengen sharing bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua terberkati dengan firman ini, karena saya sendiri terberkati dengan firman ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita ingat, pahami, harus kita catat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu? Kesulitan hidup atau penderitaan itu biasa Bapak Ibu. Amin. Nggak usah terlalu didramatisir like a drakor. Ya, biasa aja, memang wajar. Yang namanya dunia ini tempatnya penderitaan. Dunia ini tempatnya pergumulan. Bagian kita menghidupi firman. Amin. Urusan memberi kelegaan, urusan membalut hati, urusan memberikan damai sejahtera, bagian Tuhan. Amin. Jalani aja Bapak Ibu Saudara, wajar. Paulus juga ngalamin, ya kan? Rasul-rasul yang lain juga ngalamin. Para nabi sebelum rasul juga ngalamin banyak proses hidup. Dan itu sesuatu yang memang harus dijalani sebagai manusia, di mana tubuh kita ini adalah produk dosa.
Ya kita harus tanggung itu Bapak Ibu. Yang namanya kelemahan, yang namanya sakit, yang namanya ada pergumulan, penderitaan, itu bagian dunia ini. Harus dijalani. Jangan marah, jangan kecewa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, barangkali Tuhan juga pakai sesama manusia untuk melukai hati. Jangan marah. Saya selalu bilang, thank you, terima kasih Tuhan buat orang-orang yang kayaknya nyinyir, sinis, bahkan sadis perkataannya, sadis perbuatannya terhadap saya. Terima kasih Tuhan. Mereka adalah bagian daripada rencana Allah dalam hidup saya, untuk semakin membuat saya berkarakter lebih baik. Kenapa? Saya akan bilang saya nggak mau sama kayak dia. Saya tidak akan sama kayak dia, tapi saya harus menginfluence dia untuk jadi manusia yang lebih baik. Ya, ayo colek kiri kanan. Jangan suka marah-marah sama orang lain ya. Jangan suka marah-marah, apalagi rekan sepelayanan. Aduh, jangan ya. Colek suaminya. I love you baby. Ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi. Sepertiga lebih dari kitab Mazmur itu isinya apa? Ratapan. Daud, coba belajar dari Daud. Kurang meratap apa dia? Seperti mau mati rasanya. Yesus juga ngerasain itu kan? Seperti mau mati rasanya. Aduh, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang bilang begini, aduh kayaknya aku pengen deh jadi kayak Ibu Yolanda. Jangan jadi kayak saya. Berat Bapak Ibu. Masing-masing kita lah dengan salib kita masing-masing, ya kan? Tapi kalau mau lihat kehidupan kita ini lebih baik ke depan, jangan marah terhadap situasi keadaan maupun manusia. Karena itu juga kadang Tuhan izinkan pakai buat kita jadi lebih hebat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri hidupnya tidak lepas dari penderitaan Bapak Ibu. Kalau kita bilang kita pengikut Yesus, maka harusnya kita sudah tahu, menjadi pengikut Yesus tidak luput dari persoalan dan pergumulan. Mereka semua ini mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini bahwa walaupun dalam penderitaan kita tidak merasa menderita. Iyalah, di dalam Kristus selalu ada penghiburan. Di dalam Kristus selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Ya kan Bapak Ibu? Yang kedua, yang saya mau sharing, kekuatan kita untuk menghadapi persoalan dan pergumulan ini adalah dari kasih karunia Tuhan. Nggak bisa kita kalau kita pakai kekuatan sendiri, nyerah kita Bapak Ibu. Nggak bisa. Saya itu, saya harus mengingat obat dari 3 orang ini. Obat mami lain, obat papi lain, obat suami lain. Wah, kadang-kadang saya suka keder. Obat apa ya tadi? Obat apa ya? Gitu. Berat Bapak Ibu. Saya tuh harus menyemangati diri saya sendiri. Bangun pagi-pagi saya men-trigger diri saya sendiri. Ayo Yola, kamu harus sehat. Kamu banyak tanggung jawabmu. Kamu harus mengurus keluarga, mengurus jemaat. Banyak tanggung jawabmu. Ayo, semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya selalu mengafirmasi diri saya. Kamu kuat karena Tuhan. Kamu kuat karena Tuhan. Ayat 10 yuk perhatikan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Gak apa-apa kalau memang itu dari Kristus. Gak apa-apa kalau memang itu untuk menggenapi kehendak Kristus. Aku rela, gak apa-apa. Rela aku. Ya Bapak Ibu. Sebab jika aku lemah, firman bilang apa? Maka aku kuat. Ini aneh ayat ini. Kayak mana memahami ini? Sebab aku lemah, karena aku lemah maka aku kuat. Gimana ceritanya? Karena aku lemah, Kristuslah yang menguatkan aku. Gak bisa Bapak Ibu, pakai kekuatan sendiri kita melawan dunia ini gak bisa. Ya, Kapten Amerika aja babak belur ya kan?
babak belur dulu baru menang. Apalagi kita nggak punya kemampuan apa-apa selain Kristus, Bapak Ibu. Uang tidak bisa menolong engkau, jabatan tidak bisa menolong engkau, bahkan temanmu yang kita anggap berpengaruh di muka bumi ini nggak bisa juga tolong kita kadang-kadang. Maka kita cuma punya kasih karunia Tuhan dalam hidup. Dunia mengajarkan kita untuk selalu tampak kuat, unggul, mampu mengatasi segala masalah, tetapi lupa bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh sesungguhnya. Ya. Namun karena kasih karunia Tuhan, kita mampu menjalani hari demi hari. Iya, benar Bapak Ibu. Cuman karena Tuhan. Motivasi hati kita itu cuman untuk Tuhan, bagi Tuhan. Sebab dari Dialah segala sesuatu. Amin. Kita bisa melampaui masa-masa sulit pandemi COVID kemarin, Bapak Ibu, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Aduh, apalagi kayak kami nih, suami pengamen, ya, tapi kelasnya sedikit agak eksklusif, masuk di TV-TV, tapi pengamennya, ya. Selama pandemi nggak ada acara, Bapak Ibu Saudara, betul-betul tidak ada pemasukan. Pelayanan lewat Zoom, kolektenya harap-harap cemas, ya kan? Ada yang terdorong memberi, dikirim, QRIS. Kalau tidak terdorong, ya sudah, kita tidak bisa memaksa, ya kan? Nah, betul-betul bagi kita itu pandemi itu adalah masa-masa yang betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Tuhan goncangkan semuanya. Tuhan goncang pekerjaan, Tuhan goncang pelayanan, Tuhan goncang nama besar apapun, ya kan? Sampai pengusaha apapun juga, Bapak Ibu Saudara, banyak yang gulung tikar. Teman saya kemarin datang bersaksi di gereja, utangnya sampai hari ini 1,7 triliun. Dia punya 10 mobil Ferrari, habis, kelar semua. Ya. Datang ke gereja bersaksi kemarin, 2 minggu yang lalu. Dia cerita, hari ini saya berutang 1,7 triliun. Gak gila aja udah bagus. Tuhan izinkan semua tergoncang supaya apa? Semua kembali berharap kepada Tuhan. Ya. Wah, betul-betul, ya. Melihat rekening, dak dik duk der. Ngecek mobile banking, waduh, cuman bisa buat pajak. Pajak kartunya. Betul-betul ada isinya ya Pak. Tapi lihat, tetap mok-mok kan. Tetap gendulita gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Tuhan gak biarkan orang-orang yang terus berlutut kepadanya. Tuhan gak biarkan satu tetes air mata pun sia-sia tercurah ketika kita bilang, Tuhan, Engkau sumber pengharapan. Ya Bapak Ibu, aduh, kalau saya mau cerita luar biasa kami ini. Tiba-tiba ada yang telepon, Bang Victor, coba dicek nomor rekeningnya udah masuk. Puji Tuhan, bisa beli beras mah, bisa beli gas, bisa beli ini, bisa beli itu. Haleluya. Tiba-tiba ada yang kirim internet paket, Pak Victor, ini ada makanan-makanan, ada somai, dikasih somai 20 Tupperware. Mantap, masuk kulkas, hari-hari somai pokoknya. Iya. Loh, apa yang ada kita nikmati ya kan? Ada aja tuh burung-burung Tuhan utus untuk bawa berkat. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Maka itu saya bilang, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Rugi engkau. Rugi. Karena Tuhan Yesus itu betul-betul Allah yang tidak hanya mengurusi soal keselamatanmu, tapi Dia juga mengurusi seluruh kehidupanmu. Makan, minummu, sandang, pangan, papan, Dia pelihara. Dia Allah yang luar biasa. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang saya mau sharing bagi kita, kasih karunia Tuhan cukup. Jangan cari-cari lagi yang lain. Kasih karunia Tuhan cukup. Yang berlebihan itu pasti nggak bagus, ya kan? Yang cukup itu yang pasti luar biasa. Yang berlebihan pasti nggak bagus.
Lihat aja teman saya kaya berlebihan, apa ujung-ujungnya 1,7 triliun. Utang itu utang. Sampai teman saya bilang, ada sesama pelayan bilang, aduh saya kayaknya 40 juta aja utang gua, udah kayak pengen bunuh diri. Dia 1,7 triliun, luar biasa. Itu karena dia bilang, waktu saya dipelihara Tuhan, sombong. Pak minta ini kasih 40 juta, Pak minta ini kasih 100 juta. Pak dibagi-bagi, tapi bukan buat pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan gitu. Makanya saya bilang, tahu gitu aku aja yang disumbang terus ke gereja kita. Ketawa dia. Jangan toh, nanti aku menularkan kesombongan kepadamu ketika kau diberkati Tuhan. Aduh, saya bilang tolak dalam nama Yesus. Sudah, biar saja cukup-cukup aja, yang penting kami tetap setia kepada pekerjaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Ayat 9, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Kadang memang Tuhan tidak mau memberikan kita sesuatu yang kita harapkan, karena Tuhan tahu kita bisa jatuh. Tuhan, bikin dulu aku kaya. Jangan, miskin aja sombong kau. Tuhan, berkati dulu pekerjaan aku. Jangan, soalnya dalam keadaan begini aja kamu tidak pernah mengingat akan aku, tidak pernah mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya jadi belajar. Rumusnya adalah lakukan dulu ketetapan Tuhan, hidupi dulu kegenapannya, hidupi dulu firman Tuhan, genapi dalam hidupmu. Itu akan mengikut. Promosi Tuhan, berkat Tuhan akan mengikut. Maka firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain mengikut, Bapak Ibu Saudara. Itu akan ditambahkan Tuhan secara otomatis. Gitu ya. Karunia Tuhan adalah kehadirannya dalam hati dan pikiran kita. Kasih karunia Allah menyertai saudara dan saya dalam seluruh aspek hidup kita. Dia hadir kok. Karunia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal kita yang suka buta, tidak melihat bahwa Tuhan sudah memberikan karunia-Nya luar biasa bagi saudara dan saya. Sehingga kita mesti pergi cari-cari lagi ke yang lain. Jadi akhirnya saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya. Ditaruh di sini, Pak. Melengket di sini. Semua hal-hal ini Bapak Ibu Saudara perhatikan, yang benar. Dimulai dari yang benar. Kebenaran itu harus menguasai hati dan pikiran kita. Seberapapun lelahnya kehidupan ini harus kita hadapi. Seberapapun lelahnya pikiran kita ini memikirkan segala sesuatu, kebenaran itu harus menguasainya. Supaya apa? Berdampak pada keputusan. Pikiran kita benar, keputusan kita pasti benar. Kalau kita kalut, panik, hasilnya juga pasti akan berantakan, Bapak Ibu. Maka bagian lain firman Tuhan bilang apa? Tinggal tenang, supaya engkau bisa berdoa. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin sedang ada masalah dalam keluarga, apapun ya. Pergumulan kita kan masing-masing, walaupun kelihatannya mirip-mirip, tapi tentu kekuatan kita menanggungnya beda-beda. Tapi dari mimbar ini sebagai hamba Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, jangan kehilangan semangat dan harapan. Mungkin kelihatannya sepertinya lama pertolongan Tuhan, lama mujizat Tuhan. Tapi ingat, ketika waktunya sudah tiba, wow, kita akan kagum Bapak Ibu. Kita akan kagum. Firman Tuhan bilang semua yang mulia, hal-hal yang mulia yang kita pikir, jangan hal-hal yang gak benar kita simpan di otak. Semua yang adil, hidup ini harus
ada dalam keadilan. Melakukan firman itu salah satunya adalah adil, Bapak Ibu. Penuh pertimbangan. Saya yakin Pak Gembala, Ibu Gembala memahami ketika ada perseteruan, keadilan penting. Lalu kemudian apalagi firman Tuhan bilang, semua yang suci. Jangan Victor, bukan Victor ya, Victor. Pikiran kita kotor. Gimana caranya mengelola keuangan biar korupsi, yang penting kaya? Nah, jangan. Nah. Pokoknya hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah, jangan pernah izinkan masuk dalam pikiran. Saya, Bapak Ibu Saudara, melatih diri saya seperti itu. Ketika keadaan sudah mulai saya rasakan ada yang gak beres nih gitu ya, itu kan iblis mainnya di pikiran ya. Kan dia gak bisa gigit, dia gak bisa membuat kita jatuh dalam kehancuran, luka-luka apa segala. Dia cuma bisa tipu kita, Pak. Dia cuma bisa tipu pikiran kita. Jadi ketika udah mulai muncul, langsung saya tengking dalam nama Yesus Tuhan. Saya tidak izinkan pikiran-pikiran gak benar ini masuk dalam pikiran saya. Wah, langsung cepat-cepat firman Tuhan. Saya cari firman, baca firman supaya tidak ada ruang. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Yang manis. Jangan suka simpan pikir-pikir yang pahit-pahit. Apain coba, hidup ini udah pahit, Bapak Ibu Saudara. Apain lagi disimpan pikiran-pikiran pahit? Yang manis lah kita pikirkan. Biar aja lah. Dia mau benci aku kek, dia mau fitnah aku kek, nggak apa-apa. Pikiranku tetap manis terhadap dia. Nah, ada di sini yang punya pikiran pahit kepada sesamanya, ada. Bertobatlah, bertobatlah. Yang manis aja pikirin, Bapak Ibu. Kenapa? Hidup ini singkat. Kita nggak pernah tahu kapan berlalunya. Jangan mau menghabiskan waktu kita cuma dengan hal-hal yang pahit. Aduh. Wasting life. Bukan apa? Siapa itu? Westlife, bukan. Apalagi Coldplay. Kita wasting money, ya, wasting time. Lewat berlalu menguap, hidup kita terus dengan kepahitan. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang sedap didengar, saring semua apa yang mau kita dengar. Ketika ada yang datang menghampiri kupingmu, tahu nggak, dalam nama Yesus. Menggosip nggak ini? Nggak gosip loh, cuman aku menyampaikan aja. Kalaupun sempat terdengar dari telinga kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Jangan lagi pasang toa menyampaikan kepada yang lain. Pengumuman, gitu enggak. Ketika kita dengar, doakan. Cukup sampai di telinga kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, semua yang disebut bajik, bijak. Bajik, bijak. Kita harus jadi orang-orang yang bijaksana. Lalu kemudian semua yang patut dipuji, jangan suka cari kecemaran. Pikirkanlah semuanya itu. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kegenapan rencana dan rancangan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara terima hari ini memotivasi kita sekalian. Amen. Untuk tetap melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, pahit kek, ya, penuh air mata kek, kalau itu memang untuk tujuan Tuhan membuat karakterku jadi lebih baik, it's okay. Karena kekristenan itu harus dilihat dari buahnya. Integritas, karakter itu penting. Ya. Dan yang paling susah diubah itu adalah karakter. Ada yang bilang, udah gak bisa berubah ibu itulah. Udah dari lahir kayaknya memang begitu. Dari lahir emosional. Buktinya bayi yang lain nangis dia marah-marah. Ya, karakter itu yang sulit dirubah. Dan yang bisa mengubah karakter saudara dan saya hanya apa? Kristus. Lewat firman. Makanya kalau kita mengakui kita orang Kristen, ya karakter Allah itu harus hidup dalam hidup kita. Amin. Bagaimana
Bapak Ibu Saudara mau menjaring jiwa kalau ternyata orang tidak pernah melihat Kristus hidup dalam hidup. Gak usah spektakuler engkau menginjil ke sana kemari, injili dulu diri sendiri. Baru kemudian ketika engkau didapati Tuhan, mantap kali anakku yang satu ini, baru Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum saya pimpin dalam doa, masing-masing kita boleh bersyukur akan kebenaran firman. Tuhan bicara apa bagimu hari ini? Rema apa yang Tuhan beri bagimu hari ini? Bukan saya yang hebat, Kristus yang hari ini kita ceritakan, Dialah pribadi yang besar dan hebat. Bersyukurlah kepadanya, sebab Dia mau, Bapak Ibu Saudara, engkau dengar hari ini firman-Nya, karena Dia mau supaya segala apa yang menjadi ketetapannya tergenapi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Sederhana kami membahasnya. Kami belajar Tuhan, bahwa kadang-kadang caramu untuk meluputkan kami dari kehancuran, dari kegagalan yang mendatangkan kehancuran yang luar biasa, adalah dengan mengizinkan kami ada di dalam ketidaknyamanan. Terima kasih untuk masalah-masalah yang sudah boleh ada dalam hidup ini, yang membuat kami lebih dekat dengan Tuhan, membuat kami lebih bertumbuh, membuat kami lebih kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang kadang-kadang membuat kami terluka hati ini, tapi kami percaya Bapak, bahwa seringkali memang kami harus hadapi orang-orang seperti ini supaya kami banyak belajar Tuhan. Kami belajar untuk tidak menjadi pribadi yang mengecewakan banyak orang lain. Sebab kami tahu rasanya kecewa. Kami tahu rasanya tersinggung. Kami tahu rasanya terluka. Kami tidak mau melakukan hal yang sama bagi orang lain. Terima kasih untuk keadaan, situasi, tekanan. Kalau hari ini kami ada di dalam kelemahan tubuh, sakit yang barangkali tidak bisa diobati atau apapun kata manusia. Tapi yang kami pegang adalah apa kata firman, bahwa mujizat-Mu selalu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalaupun penyakit ini akan membawa kami di dalam kematian dan berjumpa dengan Yesus, itu tidak akan menjadi persungutan bagi hidup kami. Apapun persoalan dan pergumulan kami Tuhan, mungkin ekonomi kami, mungkin rumah tangga kami, mungkin persekutuan kami, mungkin pelayanan kami, Tuhan, thank you. Terima kasih. Kalau kami boleh mengalami situasi yang tidak enak ini, kami tahu Tuhan sedang menanti kami di ujung lorong jalan penderitaan, untuk membuka tangan-Mu dengan lebar dan memeluk kami serta berkata, kamu hebat, kamu sudah setia menjalani semua pergumulan-Mu dengan tetap mengerahkan pandangan-Mu kepadaku. Akulah yang akan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan perkara-perkara hebat dalam hidup kami ketika Engkau dapati kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menata layankan firman-Mu. Biarlah segala kebenaran firman ini termeterai di dalam loh hati setiap kami. Dan kami juga selalu diingatkan oleh Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam hidup kami, untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur kepada Kristus Yesus Tuhan yang memampukan hamba berdiri di hadapan jemaat-Mu dan menata layankan kebenaran firman-Mu di dalam topangan dan kuat kuasa-Mu. Engkaulah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Allah yang kami layani seumur hidup kami. Allah yang kami jadikan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua sama-sama berkata, amin.